Jadi dalam agama Islam sampai bagian apa yang didahulukan itu berbeda. Begitupun juga dalam memberi, ya. Ketika kita memberi dengan apa? Kanan. Menerima kanan juga, ya. Memberi dengan kanan, menerima juga dengan kanan. Jangan dibiasakan dengan kiri, ya. Pak Abedi kiriku, ya. Tetap kanan, ya. Tetap usahakan kasih dengan tangan kanan, ya. Jangan kita bilang tabe, ya, saya pakai kiri, ya. Tapi kita mau menggunakan bagian yang kanan karena ini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitupun juga dalam makan, tangan kanan, ya. Ada orang sudah terbiasa dengan tangan kiri, ya, karena tangan kiri itu sebenarnya adalah kebiasaan dari kecil sehingga dia sudah tidak bisa ubah lagi. Padahal asalnya itu kebaikan itu dengan tangan kanan. Kebanyakan orang itu makan dengan tangan kanan atau tangan kiri? Ya, kebanyakan kanan. Berarti yang keluar dari itu karena kebiasaan. Ya, keluar dari itu karena kebiasaan, bukan sebenarnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Jadi petunjuk Nabi ini perlu kita amalkan, termasuk dengan membaca doa-doanya. Ya, kita ulangi coba doa masuk masjid. Abada Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Ya, jangan Allahumma stafli. Ya, ada yang tafli, tapi tahli. Coba Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Baik, ini doa masuk masjid. Doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Abada. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya. Apa artinya Allahumma ftahli? Allahumma ftahli, bukakanlah untukku abwabah, jamak dari babun, yaitu pintu-pintu rahmatmu. Ya, ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Ketika kita keluar, kita membaca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya siapa? Sesungguhnya saya, sesungguhnya aku. Allahumma inni as'aluka. Apa as'alukal jannah, as'alukal khair. Ya, aku memohon kepadamu, Allahumma inni as'aluka min fadlika, dari karuniamu. Jadi saya memohon kepadamu ya Allah karunia-karuniamu. Ya, itu yang kita baca dalam masuk dan keluar masjid. Ya, jadi hal ini jangan sampai disederhanakan. Ini sesuatu petunjuk Rasulullah, maka kita berusaha untuk mengikutinya. Jadi masuk masjid, keluar masjid itu jangan lupa baca doa. Ya, jangan lupa baca doa. Dan seseorang itu kadang dinilai, ya, itu dengan masuk dan keluar masjidnya. Ya, dinilai misalnya, oh ini orang yang sudah belajar agama itu dengan masuk masjid. Kalau masuk dengan kaki kiri berarti dia belum terbiasa. Keluar dengan kaki kanan, oh berarti dia belum terbiasa. Iya. Kita bahkan ada orang dulu berguru itu melihat dari masuk masjid. Jadi kalau dia mau bertemu, saya mau belajar ini, dia lihat dulu gurunya. Kalau masuknya dengan kaki kiri, itu sudah turun penilaiannya dan tidak jadi belajar. Iya, tidak jadi belajar. Kita pulang. Iya. Tapi kalau masuknya dengan kaki kanan, oh berarti alhamdulillah. Ditunggu gurunya. Ternyata gurunya masuk dengan, ya, tangan kanan. Salto dia, ya. Barakallahu fiik. Baik, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala sebelum kita memulai pelajaran baru, kita akan memurojaah, ya, dari kaidah-kaidah yang sudah kita dengarkan bersama. Kaidah yang pertama, abata
wa qulu linnasi husna. Artinya dan katakan dan ucapkan dan wa qulu berkatalah linnasi kepada manusia husnan, ucapan yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 83. Taib. Kaidah yang kedua, abata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Artinya boleh jadi dan boleh jadi antakrohu makruh, apa yang kau benci, syai'an sesuatu, wahua dan dia itu khairul lakum, baik bagi kalian. Yang kedua, potongan yang kedua, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarr. Artinya dan boleh jadi apa yang engkau sukai adalah buruk bagimu. Ketiga, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya dan Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang kau tidak ketahui. Ahsantum. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 216. Kemudian yang ketiga, abata wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Wala tansawul, artinya dan janganlah engkau melupakan fadlah, kebaikan atau keutamaan, bainakum, di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir. Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kau kerjakan. Baik, barakallahu fiik. Jadi itu kaidah yang telah kita sebutkan. Ya. Muroja ini sangat penting ya. Ketimbang menambah tetapi tidak selesai kaidah-kaidah yang sudah kita terapkan. Misalnya kita dapat kasus begini. Coba masukkan kaidah yang mana yang cocok? Kaidah A, yang kaidah pertama, kedua atau yang ketiga? Ya. Kita tegurnya dengan pakai kaidah. Silakan tegur dengan kaidah. Dia panggil istrinya, "Oh, jatapa." Keluarkan kaidahnya. Waqulu linnasi husna. Apa? Waqulu linnasi husna. Sebutkan. Waqulu linnasi husna. Hei, sini kok. Waqulu linnasi husna. Ya, langsung tegurannya dengan kaidah. Tegurnya dengan apa? Kaidah. Jadi seperti itu. Jadi kalau, "Hei, sini dulu." Kita bilang wa qulu linnasi husna. Siapa kasih menangis kina? Itu wa qulu linnasi husnan. Ya, ucapkanlah yang baik kepada manusia. Baik. Kalau ada misalnya seperti ini, ya. Wah, ini tadi saya tidak jadi ke Makassar ini gara-gara sopirnya terlalu cepat pergi. Saya terlambat. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun. Ini lagi curhat sama kita, kemudian kita tegur dengan kaidah, begitu. Jadi tegurnya langsung dengan kaidahnya. Wah, saya ini terlambat ke Makassar, enggak jadi. Padahal saya punya pertemuan di Makassar. Bilang apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini Ustaz sudah mentok pilihan saya. Ini yang paling bagus. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu anggap baik itu ternyata buruk. Kalau dia ngeyel misalnya, enggak begitu. Wallahu ya'lam. Kalau dia ngeyel apa jawabannya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha lebih tahu dari apa yang kamu ketahui. Baik, barakallahu fiik.
Ada ini mantan pegawaiku yang saya lihat instastory-nya ini, begitu-begitu terus. Nah bagus ini mantan pegawaiku. Apa kira-kira jawabannya? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan engkau lupakan kebaikan seseorang. Ya, jadi sebentar ya, kalau ada yang begitu-begitu yang curhat, langsung kirimkan kaidah. Langsung kirimkan kaidah dan tegur dengan kaidah. Insyaallah 50 kaidah ini kalau ada yang curhat tidak keluar dari ini. Jadi tidak ada lagi kalau ada orang curhat ya dengan kita kecuali Quran yang keluar. Masya Allah. Ya. Jadi nasihat yang paling terbaik adalah dengan Quran. Masih ingat tentang kaidah seseorang yang dinasihati oleh Syekh Ali An-Tontowi ketika sudah mau pisah dengan suami dan istri? Ya. Apa nasihatnya? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan engkau lupakan kebaikan di antara kalian berdua, kemudian tidak jadi berpisah. Itu ditegur dengan Quran, ya, ditegur dengan Quran. Jadi barakallahu fiik, ini menjadi pengajian kita bahwa kalau ada yang mengalami seperti dalam kaidah ini, maka silahkan tegur dengan kaidah. Yang ketiga tegur mengatakan satu, ya, atau dua, atau tiga. Dia tidak paham, ya. Dan langsung diterjemahkan juga, jangan sampai agar wasa apa itu. Nah, langsung kita bilang boleh jadi yang kau anggap buruk itu adalah baik bagi kalian. Baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala kita akan lanjutkan pengajian kita pada hari ini. Wa hadza majlisu as-samin min kitab Qawaidi Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafsi wal hayat al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية اللهم اغفر لنا يا الله أمبني لكامي ولأستاذنا dan guru kami وللحاضرين dan yang hadir di majelis ini وللمسلمين أجمعين dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah keempat, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Al-Qiyamah Al-Qiyamah 14 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-qa'idatur rabi'ah. Kaidah yang keempat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung dalam surah Al-Qiyamah di ayat ke-14 sampai ayat yang ke-15. Kita ulangi. Balil insanu ala nafsihi basirah. 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 Balil insanu alif lam Al-Qamariyah. Al-insanu ikhfa, nun sukun bertemu dengan apa? Sin. Balil insa sa mat-tabi'i. Ahsantum. Fathah bertemu dengan alif. Balil insanu ala nafsi. Fa itu ketika menyebutkannya maka ya harus keluar nafas. Naf. Jangan berubah jadi p. Naf tapi naf.
Ya, kasih keluar nafasnya. Naf. Ya. Balil insanu ala nafsihi basi. Bukan basi, ya beda dengan basi. Kalau basi itu pakai sin. Kalau ini pakai sod. Basirah. Ya. Ini ayat yang ke-15 ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. Walau alqa ma'adhirah. Ainnya jelas ma'adhi, jangan ma'azi zi, tapi ujung lidah keluar ma'adhi dhi. Coba dhi. Gigi sedikit dhi. Ya. Walau alqa ma'adhirah. Walau alqa ma'adhirah. Balil, ya ini kan asalnya bal ya, sukun, tapi karena ketemu dengan alif lam maka berubah jadi kasroh. Jadi ini asalnya apa? Sukun. Kenapa dia berubah jadi kasroh? Karena ketemu dengan alif lam. Balil insan. Apa artinya balil? Bahkan al insan manusia ala nafsihi basira, itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan walau ini satu paket ya. Walau meskipun alqa. Apa itu alqa? Dia mengemukakan ma'azirah, alasan-alasannya. Ma'azirah, alasan-alasannya. Baik. Apa makna daripada ayat ini? Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzirah. Nah, ayat ini merupakan salah satu kaidah utama yang terkait bagaimana berinteraksi dengan jiwa, sekaligus memberikan solusi dan penangkalnya. Dalam waktu bersamaan, ia juga merupakan tangga naik agar jiwa selalu bersih dan kerak-kerak dosa. Senada dengan makna ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah sebanyak 11 kali dalam surat Asy-Syams. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Asy-Syams ayat ke-9. Disebutkan bahwasanya kaidah ini adalah berkaitan tentang bagaimana berinteraksi dengan jiwa sekaligus memberikan solusi. Jiwa kita ini lemah. Jiwa kita ini menampung hal yang baik dan juga menampung hal yang buruk. Maka harus sering dibersihkan. Kita punya wadah masing-masing. Wadah itu namanya jiwa atau hati. Bagaimana berinteraksi dengan jiwa atau hati ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka kata beliau perlu untuk selalu dibersihkan. Bahkan Allah sampai bersumpah berapa kali? 11 kali dari surah Asy-Syams. Coba sebutkan surah Asy-Syams. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. Cukup. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan sumpah-sumpah tadi, wasyamsi waduhaha, demi matahari dengan cahayanya. Ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, demi bulan dengan cahaya rembulannya. Sampai ke bawah apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang selalu menyucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang selalu mengotori hatinya. Itu sampai 11 makhluk Allah bersumpah. Dan kaidahnya ketika Allah bersumpah dengan makhluknya,
berarti itu menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut. Nah, makna kaidah secara ringkas. Walaupun manusia berupaya mengingkari perbuatan serta ucapannya yang salah serta mengemukakan beragam alasan untuk membenarkannya, maka sebenarnya dirinya lah yang paling mengetahui apa sebenarnya sedang terjadi. Baik, itu ditandai. Ini maknanya ini. Apa maksudnya ini ayat? Ya. Maknanya adalah walaupun manusia berupaya mengingkari perbuatan serta ucapannya yang salah, dia berusaha untuk mengingkari perbuatannya dan ucapannya padahal itu salah. Dia berusaha mengingkarinya serta mengemukakan berbagai macam alasan, alasannya ini, alasannya itu dan seterusnya untuk menjadikan benar alasannya, untuk menjadikan benar ucapannya, untuk menjadikan benar perbuatannya, maka sebenarnya dirinya lah yang paling mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Ini sering terjadi dalam kehidupan atau tidak ini? Jadi ya, ada ucapan atau perbuatan kita itu salah. Kemudian kita datang dalil statement yang bagaimana caranya saya bisa benar? Padahal dalam hati kecilnya mengatakan kamu sebenarnya salah. Balil insanu ala nafsihi basira. Sesungguhnya manusia itu paling tahu dirinya sendiri. Wa alqa ma'adhira. Walaupun dia mengemukakan 1000 alasan, dalam hati kecilnya mengatakan sebenarnya saya yang salah. Nah gitu ya. Jadi ada ucapan, ada perbuatan, kita salah. Bagaimana caranya untuk membenarkan? Keluarkan alasan 1000. Tapi dalam hati kecilnya sebenarnya dia mengatakan saya tetap yang salah. Nah itu ya makna daripada ayat ini. Nah, tidak ada yang paling mengetahui kecuali dirinya sendiri. Walaupun ia berupaya sekuat tenaga menyembunyikan dari pandangan dan pendengaran manusia. nah. Coba perhatikan dengan baik. Redaksi ayat ini menggunakan lafaz basirah, bukan lafaz yang lain. Sebab pada lafaz basirah terkadang makna jelas dan terang benderang penuh dengan kekuatan hujjah. Seperti saat kita mengatakan pada orang lain, kamu adalah hujjah atas dirimu sendiri. Dalam ayat ini dia menyebutkan balil insanu ala nafsihi basirah. Beda dengan kaidah yang ketiga. Coba lihat kaidah sebelumnya. Ya, halaman 21. Halaman 21 itu apa tertulis? Wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Apa bedanya ini? Basira dengan basir. Ini sama-sama artinya mengetahui atau melihat. Kalau yang kaidah keempat kan ada tamar butonya. Ada tamar buto. Kalau ini tidak ada. Maksudnya yang ada tamar butonya itu lebih terang, lebih paham, lebih tahu. Ya, artinya seseorang itu lebih mengetahui keadaan dirinya sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Allah tidak mengatakan basir, tapi basirah, betul-betul paham. Jadi bagaimanapun dia mencoba untuk menyembunyikan kesalahannya, dia tetap tahu, dia tetap sadar bahwasanya dia sedang salah. Nah, bentuk penerapan kaidah ini. ya, bagaimana cara menerapkan kaidah ini? Nah, kaidah Al-Quran ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan keadaan, baik bersifat umum maupun khusus. Berikut ini kami memaparkan di antaranya dengan harapan dapat bermanfaat untuk meluruskan kekeliruan dan kesalahan serta mengoreksi tindakan kita yang keliru. 1. Cara sebagian orang berinteraksi dengan nas-nas syariat. apa itu nas-nas syariat? Yaitu nas-nas itu ada teks-teks Al-Quran atau teks-teks hadis. Ya. Itu nas-nas, apa artinya nas tadi? Teks-teks Al-Quran atau teks-teks hadis Nabi SAW. Bagaimana kita berinteraksi kalau dapat ayat begini? Bagaimana kalau kita berinteraksi dapat hadisnya bunyinya begini? Nah itu. Jadi bagaimana cara bisa berinteraksi dengan ayat suci Al-Quran? Nas-nas itu naskah ya, dalam bahasa Indonesianya naskah. Ya. Kemudian bagaimana caranya berinteraksi kalau dapat bunyi hadisnya begini? Nah, sekarang beliau akan jelaskan. Nah, terkadang beberapa nas ayat telah diketahui dengan baik oleh seseorang. Makna ayat itu pun sudah sangat jelas dan tegas. Para ulama juga tidak ada yang berbeda pendapat seputar hukum yang dikandung oleh ayat itu, baik bersifat wajib maupun haram, atau seseorang merasa tenang dengan hukum tertentu.
Meski begitu, kita sering menemukan banyak orang yang merasa berat dan terbebani oleh nas itu sendiri, lalu berupaya menemukan pembelaan diri agar bisa terhindar dari nas itu. Alasannya, nas itu tidak sesuai dengan selera hawa nafsu. Baik, itu ditanda itu. Alasannya kenapa dia banyak alasannya, beribu alasan dia akan sebutkan karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Contoh misalnya, di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan jangan engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu mengantarkan kepada perbuatan buruk. Baik, dia dapat ayat bunyinya begini, ya, dapat ayat bunyinya begini, kemudian dia bermudah-mudahan untuk berinteraksi dengan lawan jenis, dia WA, dia telepon, ini dia sudah menuju kepada ayat ini. Ya, kalau ada bertanya apa dalil haramnya pacaran, adalah ayat ini. Dan jangan engkau mendekati zina. Segala sesuatu sarana yang mendekati kepada zina itu dilarang dalam agama kita. Baik, apakah zina itu langsung ketemuan ayo zina? Kan tidak. Dimulai dari telepon-teleponan, WA-WA-an, ketemuan, ya, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Inggris mengatakan tidak ada makan siang gratis. Jadi kalau sudah diajak makan siang, itu tidak gratis itu. Ada bayarannya. Bayarnya bukan di kasir, enggak, di tempat lain. Ya, jadi selalu dihindari. Mana dalilnya pacaran haram? Ini. Dan jangan engkau mendekati zina. Tidak ada orang berzina itu baru ketemu pegang tangan langsung berzina, tidak ada. Semuanya dimulai dari pintu-pintu berikutnya. Ada pintu-pintu berikutnya. Maka dari sekarang itu ditutup. Makanya dalam agama ada namanya tundukkan pandangan, ada namanya jangan berdua-duaan. Ini semuanya hal untuk menutupi pintu apa? Pintu zina. Kemudian mengatakan orang yang mengikuti hawa nafsunya, enggak, pacaran itu boleh saja. Bagaimana caranya kita menikah Ustaz kalau tidak pacaran? Oh tidak. Ada namanya ta'aruf, barakallahu fik. Ya. Dia bilang, bisa Ustaz pacaran Islami. Apa itu pacaran Islami? Dia panggil pacarnya bilang Abi. Dia panggil pacarnya bilang Umi. Apa Abi Umi? Abi Umi katanya itu sudah syar'i katanya. Subhanallah, ya. Kenapa tidak panggil Fir'aun saja, ya? Taib. Jadi ini semuanya ini kenapa dia berucap seperti itu? Untuk menutupi kesalahannya. Tapi sebenarnya kalau mau ditanya dalam hati kecilnya, dia mengaku salah, bahwasanya ini sebenarnya salah ini. Pengakuannya ini adalah perbuatan yang salah karena dia lebih mengetahui terhadap dirinya sendiri. Nah, semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim ketika ia mengatakan, subhanallah, betapa banyak nafsu manusia yang terbebani oleh kehadiran nas-nas atau ayat Al-Quran dan hadis. Mereka berandai-andai sekiranya nas yang seperti itu tidak pernah diturunkan, betapa ayat itu membuat panas hati dan jantung mereka. Masya Allah. Tenggorokan mereka pun ikut kering karena keberadaannya. Masya Allah. Banyak orang mendengarkan ayat Quran atau hadis Nabi, dia dengar hawa nafsunya tidak cocok, wah itu panas telinganya. Panas telinganya. Saat, ya, mana dalil tentang tidak boleh orang merokok? Sebutkan dalilnya. Wah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan engkau membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah itu Maha Rahmat. Di bungkusnya itu apa tertulis paling bawah? Apa itu tertulisnya? Ya, itu bukan dalil Al-Qur'an, ya. Yang punya pabrik sendiri yang tulis. Coba. Jadi apa lagi alasannya? Enggak usah kita bicara ayat. Pembungkus rokoknya saya sudah ada. Ya. Kemudian kalau hawa nafsunya kata, oh enggak ini makruh dan ya. Banyak alasan. Ya, banyak alasan. Dan dia belum mengatakan berandai-andai seandainya ayat ini tidak usah turun. Coba, saking nafsunya kuat sekali. Seandainya ini tidak usah ayat turun ini. Saya percaya sama Quran kecuali ini saja Ustaz. Saya tidak percaya. Oh, nggak boleh. Jangankan satu ayat, satu huruf kita tidak percaya dalam Al-Quran bisa kafir. Nah, satu huruf ya kita tidak percaya. Tidak ada waw di sini Ustaz. Nggak ada waw di sini. Tidak, itu bisa kafir. Apalagi kalau satu ayat full. Jadi, ya kita harus menerima apa adanya. Jangan kita menundukkan hawa nafsu kita dan mengatakan boleh ji, ada juga saya lihat kiai juga. Ini bukan masalah kiai atau yang ini masalah Nabi SAW. Ya, Nabi SAW.
Nggak boleh orang begitu tuh. Anu juga Ustadz anu juga begitu. Iya, itu bukan dalil ya Ustadz, itu bukan dalil. Ya, kiai juga begitu, ada juga saya lihat merokok. Itu bukan dalil. Dalilnya adalah kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti itulah manusia. Banyak alasan, beribu alasan untuk membenarkan hawa nafsunya. Nauzubillahi. Ini luar biasa nih perkataan Ibnul Qayyim. Silakan di foto ini ya sebagai status yang luar biasa. Ya, banyak manusia yang terbebani oleh kehadiran nas Quran. Bahkan mereka berandai-andai sekiranya ini tidak usah turun ini ayat ini. Ya, tidak usah turun. Saking membuat panas hatinya. Ya, nauzubillahi min zalik. Kalau memang belum bisa meninggalkan, ingat, jangan sampai kita mengatakan, tidak ada ini, jangan. Iya pelan-pelan, tapi jangan langsung kita mengatakan, tidak ada ini, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau memang belum bisa langsung meninggalkan secara full. Kita percayai dulu, walaupun kita belum bisa meninggalkan secara total. Contoh misalnya bohong. Kita sudah tahu, berbohong itu dosa. Iya, walaupun kita masih kadang apa? Bohong. Tapi jangan mengatakan bohong itu boleh. Oh jangan. Kita tetap mengatakan, oke, bohong itu memang tidak boleh. Tapi kadang dalam kehidupan kita ada saja kita bohongi seperti bohongi istri ya. Katanya pergi keluar, ternyata warakallahu fiik. Nah, tentu tidak ada manfaatnya jika seseorang menolak nas-nas itu dengan rasa berat yang terdapat dalam dalamnya. Sebab ia sendiri merupakan saksi atas dirinya sendiri. Sikap seorang mukmin terhadap ayat-ayat Al-Quran adalah patuh dan menerima. Masya Allah, ini tanda bebe ini. Sikap, ini luar biasa. Ini quotes hari ini. Sikap seorang mukmin terhadap ayat-ayat Quran. Apa sikap kita kalau baca ayat, baca hadis? Sikapnya adalah patuh dan menerima. Alas, kita ini tinggal patuh dan menerima. Ada aturan yang Allah sudah buat, aturan ini, tinggal kita jalani bersama aturan itu. Tapi kalau kita belum bisa menjalankan aturan, jangan kita tuduh aturannya salah. Wah salah ini aturannya, tidak sesuai dengan hak-hak kemanusiaan. Oh tidak boleh, tidak boleh begitu. Tetap kita terima dulu, walaupun memang kita belum sanggup meninggalkan secara total. Ya, tapi kita berusaha untuk patuh dan menerima segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengatakan ini salah, ayat ini salah, atau hadis ini salah. Nah. Seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Ibnul Jauzi berkata dalam kitabnya Sa'idul Khatir, ia menggambarkan tentang perasaan manusia yang hidup atau berhadapan dengan nas-nas syariat. Sebagian penakwil mengakui, terkadang aku sangat sanggup menghadapi ayat-ayat mengharamkan, namun jiwaku membisikkan, kamu tidak akan sanggup menerimanya, karena itu tinggalkan serta jauhilah. Baik, itu ditandai, itu perkataan terkadang aku sanggup menghadapi ayat-ayat yang mengharamkan. Jiwa kita ini kalau dapat ayat-ayat tentang haram sanggup menghadapinya. Namun jika jiwaku membisikkan, kamu tidak akan sanggup menerimanya, kamu tidak bisa, tetap kamu kerjakan saja itu, tidak apa-apa. Karena itu tinggalkanlah serta jauhilah. Ini luar biasa. Artinya segala sesuatu yang kita sudah tahu ilmunya, maka berusaha untuk ditinggalkan kalau itu berupa larangan. Nah, jika jiwaku menolak keberadaan nas-nas itu, maka ia menyisakan pengaruh gelap dalam hatiku. Nafsu selalu mendorong agar aku mendapatkan keringanan dan mentakwilkannya. Apa itu mentakwilkannya? Menafsirkannya. Tadi mengatakan haram, benda ini makruh, wah ini boleh kalau begini. Banyak ya. Banyak itu namanya takwil, menafsirkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan hawa nafsunya. Barakallahu fiik. Nah. Namun pada waktu yang lain ia mendorong untuk sungguh-sungguh menerimanya sampai pada ucapan beliau, maka yang paling bagus adalah meninggalkan sebab-sebab yang dapat menghadirkan fitnah itu, serta tidak menolak keberadaan nas-nas walaupun itu bebannya ringan. Karena sikap yang demikian mengantarkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Baik, dan itu sesuatu kalau jiwa kita itu mengikuti hal yang tidak dibenarkan dalam agama, itu maka jiwa kita menjadi gelap. Sebagai orang beriman, sebagai orang-orang muslim,
bagaimana sikap kita tadi dengan ayat-ayat suci Al-Quran? Sami'na wa ata'na, yaitu patuh dan menerima. Orang beriman itu, ya, orang beriman itu dia mengikuti Al-Quran, kemudian dia kerjakan. Ya, bukan seperti orang-orang yang hawa nafsunya dia kedepankan. Dia kerjakan dulu, baru mencari ayat yang mana sesuai dengan hawa nafsunya. Beda atau sama ini? Saya ulangi, orang beriman itu dia dengarkan ayat, langsung dia kerjakan. Kalau orang yang hawa nafsunya dia ikuti, dia kerjakan dulu, baru cari di mana ayat yang cocok dengan ini ya. Nah itu, kayak gitu nih. Jadi dia kerjakan dulu, baru comot ayat sini, kemudian digabungkan, diramu. Inilah dalil saya. Padahal tidak, dengar dulu, baru kerjakan. Kalau dia tidak, kerjakan dulu, baru cari yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kita harus tunduk kepada Al-Quran. Bukan Al-Quran disuruh paksa tunduk kepada nafsu kita. Saya ulangi, kita harus tunduk kepada Al-Quran dengan hadis, bukan Al-Quran dan hadis dipaksa tunduk dengan nafsu kita. Ini quotes juga, barakallahu fiik, ya. Jadi kita tunduk kepada Al-Quran dengan hadis, jangan Quran dengan hadis tunduk di atas nafsu kita, barakallahu fiik. Nah, bidang-bidang yang memungkinkan kaidah Al-Quran ini diterapkan antara lain saat berinteraksi dengan diri sendiri. Sebagian orang ada yang memiliki hobi mencari-cari kesalahan, celah dan aib orang lain. Dan dalam waktu bersamaan ia lalai memerhatikan kesalahan dan aibnya sendiri. Imam Qatadah rahimahullah berkata, ketika menafsirkan ayat ini, ada orang yang sibuk melihat celah dan kekurangan orang lain, tapi ia lalai menghitung dosa-dosanya. Masya Allah. Coba perkataan Imam Qatadah rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini bahwa ada orang yang sibuk melihat celah dan kekurangan orang lain, tapi lalai menghitung dosa-dosanya. Semut yang ada di hidung orang lain dia bisa lihat, tapi gajah yang ada di depannya dia tidak bisa lihat. Masya Allah. Jadi ya, ini quotes juga lagi. Jadi semut di hidung orang lain itu dia bisa lihat, tapi gajah di depannya sendiri dia tidak bisa lihat. Ya, jadi mari kita menghitung kesalahan-kesalahan kita ketimbang kesalahan. Bahkan yang mungkin yang kita ceritai itu lebih banyak pahalanya ketimbang kita. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Ada kebaikan dan juga ada keburukan. Kalau kita ceritai dia, sebenarnya ya kita sedang mentransferkan pahala kepada orang yang kita ceritai. Kita sedang mentransferkan pahala. Ya, makanya kalau ada yang menggibah kita, antum bilang syukron saja. Misalnya ada kabar, kita si A, ada si B, ada si C. Si C datang informasi mengatakan, wahai si A, si B itu ngomongin kamu. Ya, kita bilang syukron saja. Jangan syukron sama si B-nya ya. Antum syukron sama si C-nya. Syukron sudah sampaikan itu. Ya, artinya di hari kiamat kita akan ketemu dan dia transferkan pahala kepada saya. Itu luar biasa itu. Nggak usah kita baper dan mengatakan, kayak tong dia tidak ada kesalahannya, nanti saya ceritai juga. Oh, jangan, biarkan. Kalau kita ceritai juga, kalau gitu apa bedanya kita dengan si B tadi? Sama aja, sama-sama pelaku dosa. Jadi kalau ada yang ceritai kita ya sudah. Ya. Kalau memang benar itu kita harus introspeksi. Kalau salah ya kita harus klarifikasi. Tapi di hari kiamat itu akan ditransferkan pahalanya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Lau kanatil ghibatu", seandainya ghibah itu boleh, maka saya akan gibai ibu saya. Kenapa menggibai ibu saya? Karena ibu saya yang paling berhak mendapatkan pahala saya. Siapa yang paling berhak mendapatkan pahala kita sebagai seorang anak? Ibu. Jadi seandainya ghibah itu boleh, saya akan gibai saja ibu saya, supaya pahalanya nanti pahala saya akan mengalir kepada ibu saya. Ya, jadi kalau ada yang ceritai kita ya khalas. Ya, manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Nah, tentu tak disangsikan lagi bahwa hal ini merupakan indikasi kehinaan dan kebodohan. Seperti yang diungkapkan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzani, bahwa jika Anda melihat seseorang sibuk memerhatikan kekurangan dan celah orang lain dan lupa dengan kekurangannya, maka ketahuilah ia telah tertipu dan terperdaya. Masya Allah. Kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, bahkan jika Anda melihat seorang sibuk memperhatikan kekurangan dan celah orang lain dan lupa dengan kekurangannya sendiri, maka ketahuilah ia tertipu dengan terperdaya. Dia sudah ditalbis,
Dia sudah ditipu oleh syaitan, dia sudah ditipu daya oleh syaitan. Sibuk mengurus orang lain. Bagaimana caranya? Setiap hari itu ada info terupdate orang lain. Padahal dia tidak sendiri menghitung dirinya sendiri. Dia komentari orang, kamu itu sedikit baca Qur'annya kamu. Dia tidak tahu bahwasanya dia lebih sedikit baca Qur'annya. Ya, dia fitnah orang, kamu ini jarang berzikir, jarang pengajian. Dia sendiri banyak absen di pengajian. Jadi susah kalau seperti ini. Ini Bakar bin Abdullah Al-Muzani, ini luar biasa seorang ulama. Ya, beliau ini ketika di Padang Arafah. Ya, Padang Arafah ketika sedang haji, melihat orang-orang Islam semuanya haji, kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani mengatakan, ketika saya melihat orang-orang di wukuf di Padang Arafah, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, maka kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seandainya tidak ada saya di tengah-tengah mereka, saya sudah jamin semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada saya, mungkin Allah lambatkan ampunannya datang. Coba paham maksudnya ini? Saya ulangi ya. Ketika Bakar bin Abdullah Muzani melihat jamaah haji sedang wukuf, lagi berdoa, lagi menangis, kata beliau, saya melihat semua jamaah haji ini berdoa. Mungkin seandainya kalau saya tidak ada di situ, saudara saya wukuf juga, mungkin mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin Allah terlambatkan datang ampunannya gara-gara saya. Coba, beliau mengakui dirinya bersalah, banyak dosa, tapi beliau ini luar biasa, termasuk ulama yang sangat luar biasa ilmunya dan juga ahli ibadah. Jadi coba seperti ini, seperti Bakar Al-Muzani, ketika saya melihat sahabat-sahabat mengaji dan sebagainya, ya mungkin seandainya tidak ada saya, ya, tidak apa-apa juga. Jadi tidak berubah di dunia kalau kita tidak ada. Jadi seperti itu. Coba, artinya kalau ada kesalahan, kita lihat, oh lagi sholat lagi, mungkin seandainya kalau tidak ada saya di sini mungkin sudah rajin semua, sudah apa semua, ya seperti itu. Jadi silakan ya kita mengintrospeksi diri kita ketimbang melihat orang lain. Nah, Imam Asy-Syafi'i berkata, sebuah berita sampai kepadaku bahwa Abdul Malik bin Marwan pernah berkata kepada Hajjaj bin Yusuf, setiap orang pasti mengetahui kekurangan dan aibnya sendiri. Karena itu, celalah dirimu sendiri, jangan sembunyikan sedikit pun darinya. Baik, kata Imam Syafi'i bahwasanya setiap orang mengetahui kekurangan aibnya sendiri. Mana dalilnya? Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu basirah, tahu tentang kesalahannya sendiri. Walau alqama adhira, walaupun dia mengemukakan 1000 alasan, pasti dia tahu bahwasanya dia sebenarnya sedang salah. Ya begitu. Begitu juga kalau cekcok dengan suami dengan istri. Yang salah ya sudah, dia pergi minta maaf duluan. Biar suaminya yang salah datang minta maaf. Ya, Bede, saya minta maaf, saya salah. Sudah begitu. Istri juga begitu, ya. Kalau laki-laki itu simpel, kalau salah langsung minta maaf. Kalau perempuan ini ujung-ujungnya suami yang salah. Jadi kalau suami itu to the point saja, ya Bede, saya salah tadi, mau maaf. Kalau istri mau minta maaf, kamu sih ini kamu terlambat, sebenarnya ujung-ujungnya kamu yang salah. Ya, jadi nauzubillah min dzalik. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqama adhirah. Naam. Salah seorang ulama salaf juga berkata, sikap jujur yang indah adalah Anda mengakui kesalahan-kesalahan diri Anda sendiri di hadapan Allah. Masya Allah, luar biasa. Sikap jujur yang indah adalah Anda mengakui kesalahan-kesalahan diri Anda sendiri di hadapan Allah. Masya Allah, ini quotes juga. Luar biasa banyak quotes di buku beliau ini. Ya, ini salah satu kelebihan buku beliau adalah mengutip perkataan-perkataan salaf. Ya, mengutip perkataan-perkataan salaf. Sikap jujur yang indah adalah engkau mengakui kesalahan-kesalahan diri Anda sendiri di hadapan Allah. Berarti kalau kita sudah menyebutkan kekeliruan kita, maka itu adalah sifat jujur. Salah satu doa mustajab. Salah satu doa mustajab itu kalau kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Nanti kalau mengaji coba buka surah Maryam. Ya, di situ akan disebutkan bagaimana adab-adab berdoa. Awal-awal surah Maryam 1 sampai 10 silakan dilihat ya, awal-awal itu bagaimana disuruh untuk ini dan seterusnya. Kemudian baru minta doa kepada Allah
Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bisa lihat, bisa kita baca nanti sebentar. Ya. Silakan lihat surah Maryam. Nah, Kita sering menyaksikan sebagian orang yang membela dirinya sendiri padahal ia terbukti bersalah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata ketika mengomentari ayat ini, ia akan mengemukakan alasan-alasan tentang kebenaran dirinya padahal ia begitu mengetahui berada dalam posisi yang salah dan demikian sebaliknya. jadi seorang itu selalu berusaha untuk ya membagi banyak alasan. Kalau bahasa gitu tuh ngeyel. Jadi sudah saya salah, tapi dia ngeyel, Anda sebenarnya begini dan seterusnya. Padahal yang benar adalah dia adalah salah, dia adalah keliru. Dan sikap yang jujur, apa sikap yang jujur adalah mengakui kesalahan sendiri. Ya, dan ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya, begitupun dengan suami, dengan istri itu ya banyak hal-hal yang kita sebutkan. Baik. Coba dibaca ini surah Maryam. Ya, silakan. Langsung artinya. Iya. Ayat pertama. Ayat pertama, kaf ha ya ain sad. Ini namanya huruful muqatta'ah. Namanya huruful muqatta'ah, dan ini tidak ada yang tahu artinya, ya wallahu a'lam. Semua ulama tafsir sepakat ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuktikan Al-Qur'an itu mukjizat, bukan buatan dari Nabi Muhammad. Ya, bukan buatan dari Nabi Muhammad. Nah, Ayat yang kedua yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. baik, mulai di sini mulai ada berdoa, yaitu ketika Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang lembut. Nah, Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku." Masya Allah, ini ya disebutkan bagaimana Nabi Zakaria menyebutkan seluruh kelemahannya. Apa kelemahannya yang disebutkan di sini? Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah, matoana, ya, macoana, ya. Dan kepalaku telah dipenuhi uban, ya. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadaku. Nah, ini apa bahasa Arabnya ini? Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Coba, walam akun. Walam Nah, akun. kita hafal doa ini. Walam akun Walam akun bidu'aika bidu'aika rabbi syaqiyya. Rabbi syaqiyya. Walam akun Walam akun bidu'aika bidu'aika rabbi syaqiyya. Rabbi syaqiyya. Masya Allah, ini bisa kita masukkan dalam doa kita. Maksudnya, ya Allah, saya tidak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Keluarkan semua. Ulangi lagi. Walam akun Walam akun bidu'aika bidu'aika rabbi syaqiyya. Rabbi syaqiyya. Ya, Maryam ayat keempat. Ini bisa dihafal dan bisa kita amalkan. Nah, Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Artinya sudah tidak ada keluarganya. Ini kelemahannya juga kalau orang sudah tidak punya keluarga. Pergi semua. Padahal istriku seorang yang bandul, tidak punya anak, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Kemudian, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. yang mana beliau menginginkan anak mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Kemudian Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. ya, langsung Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Zakaria, inna nubashshiruka bigulam ismuhu Yahya. Wahai Nabi Zakaria, karena Nabi Zakaria yang berdoa, kami memberikan kabar gembira. Ini belum ada anaknya, langsung diberikan, kami memberikan kabar gembira, anakmu bernamanya Yahya. Bukan hanya sudah dikasih tahu tentang nama anaknya, tetapi Allah sudah berikan kabar bahwasanya Yahya termasuk salah seorang nabi-nabi yang diutus. Ya. Cukup di situ. Jadi intinya yang disebutkan adalah
kerendahan hati. Jadi kalau berdoa, sebutkan kelemahan kita. Ya Allah, saya ini walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Saya sudah lama berdoa, saya sudah kerahkan seluruh tenaga saya sudah kesana kemari. Begitu juga kalau yang punya hutang banyak, ya Allah, saya sudah pergi ke tokonya Pak Haji ini, saya sudah ke Pak Haji ini, saya sudah ngutang sana sini, ya Allah, sudah tidak ada jalan ini, sudah buntu, ya Allah. Maka terakhir kita bilang walam akun bidu'ai ka rabbi syaqiyya. Setelah kita sebutkan kelemahan-kelemahan kita, tutup pakai dengan itu tadi, ya Allah, tetapi dengan alasan-alasan tadi itu, dengan usaha saya tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Jadi begitu caranya. Jadi sebutkan kelemahan dulu. Kelemahan saya ini. Kemudian kita mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tetapi ya Allah, saya tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Baru sebutkan apa kemauan kita. Ya Allah, berikanlah aku harta. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang baik, dan seterusnya. Begitu yang disebutkan dalam adab-adab berdoa. Intinya mengakui kesalahan masing-masing. Baik, saya kira demikian para jemaah sekalian. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada esok hari insyaallah. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi pagi kita. Pada hari ini kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.